Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amrullah Bahi Mutahar dengan NIM 192040010023 dari kelas 4 B1 Prodi Hukum. Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Hukum Perusahaan. Pertanyaan yang pertama, perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan yang kedua, ketika pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan etikat yang tidak baik, bisakah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Yang ketiga adalah sebutkan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan perbedaannya. Sebutkan perbedaannya. Jawaban yang soal pertama, perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, perbedaannya adalah status badan hukum perseroan. Berdasarkan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Perseroan, status badan hukum pada perseroan diperoleh pada tanggal diterbitnya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Sedangkan berdasarkan pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, status badan hukum pada perseroan diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang kedua adalah pengesampingan kewajiban PT harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ketentuan pada ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi A. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, B. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 5 serta ayat 6 tidak berlaku bagi A. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, B. badan usaha milik daerah, C. badan usaha milik desa, D. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal. E. perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang ketiga adalah terkait dengan modal dasar perseroan. Berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, modal dasar untuk membentuk perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Sedangkan ketentuan ini diubah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 bagian perseroan pasal 109 angka 3 bahwa
Untuk membentuk perseroan, modal dasarnya tidak ada batasan minimal modal, dan besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri. Yang terakhir adalah perseroan UMK atau usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153A ayat 1 bagian kelima tentang perseroan. Untuk perseroan UMK atau usaha mikro dan kecil ini tidak diatur pada Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007. Pertanyaan yang kedua adalah, ketiga pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik. Bisakah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Jawabannya adalah tidak bisa, karena pemegang saham bisa juga dikatakan sebagai pemilik dari perseroan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang perseroan. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun ketentuan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang perseroan ini tidak berlaku apabila A. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. B. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. C. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. D. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Jadi dari pasal 3 ayat 1 maupun ayat 2 Undang-Undang tentang perseroan, untuk menggugat pemegang saham yang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik, itu tidak bisa dilakukan gugatan atas nama perseroan terbatas, namun bisa digugat oleh sesama pemegang saham dari PT tersebut. Untuk pertanyaan ketiga adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama adalah CV atau Common Theatre Penoscap. CV terdiri oleh seseorang atau lebih selaku sekutu komplementer atau sekutu pengurus yang menjalankan usaha yang bertanggung jawab keluar atau kepada pihak yang ketiga. Dalam hal ini biasanya kepada pertanggungjawabannya kepada notaris yang menerbitkan akta mengenai CV dalam suatu badan usaha. Yang kedua adalah firma. Namun firma ini bentuk perbedaannya dari CV terkait
pertanggungjawabannya bisa pertanggungjawabannya bisa bersifat pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.